Tunggal pasan ning Baskara. Oke, selamat siang. Sorry ada keterlambatan. Harusnya tuh sebenarnya gue udah jadwalin kalau apa sih konten ini tuh akan tayang di Jumat malam. Cuman sorry karena ada satu dan dua kegiatan kemarin, jadinya gue baru bisa upload sekarang deh. Sorry banget ya, gitu. Ya semoga tidak mengecewakan siapapun. Karena emang tujuannya dibikin konten ini kan bukan buat nyenengin siapapun. Jadi ya udahlah ya. Gitu. Tapi ya sorry lah gitu. Eh, Harus aku pindah waktunya di Sabtu siang. Sabtu pagi kali. Aku ngambilnya Sabtu pagi sih. Gue ngambil take audionya nih Sabtu pagi. Oke, kemarin-kemarin itu ternyata banyak banget yang bahas sinden gaib gitu, sampai adik gue aja ngajakin nonton filmnya kan, ayo dong nonton film sinden gaib gitu. Boleh juga sih itu, cuman waktu itu gue lagi nggak ada duit, jadi gue bilangnya ya udah tapi lo yang bayar gitu. Terus nggak tahu dia belum ada kelanjutannya apa, udah main belum sih sekarang filmnya, nggak tahu ya, gue baru nonton trailernya aja gitu. Harusnya sih nggak tahu ya, menarik nggak ya, sih menarik lah gitu. Sinden gaib, coba sebelumnya kayaknya kita harus mengetahui dulu tuh apa sih tuh artinya sinden gitu. Kayak kok menarik ya dibahas. Coba gue mencari nih, gue cari nih di KBBI ini, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sinden adalah penyanyi wanita pada seni gamelan atau dalam pertunjukan wayang. Ini ada dalam kurungnya golek atau kulit. Terus coba kita cari di Kamus Bahasa Jawa. Sebentar ya, gue bukain. Tadi lupa, gue mau buka duluan sebenarnya sebelum konten. Cuman lupa. Kita masuk ke leksikon, kita nyari sinden. Sinden adalah, ada nggak? Oh, sebentar, bentar, bentar. Sinden. Nah, ini. Mana yang paling gampang? Sinden, ada yang mengatakan bahwa artinya adalah sinden, sindir, gending, atau sesinden, sesendon, sesindenan, mau apa ini? Mau ngara, mau ngoro atau apa? Pasinden dan mondreng. Oh, ini sumbernya dari Bau Sastra, Jarwo Kawi, Patmo Susastro tahun 1903. Oke. Nah, ini yang lebih gampang dipahami, ini ada sinden. Nembang barengi gamelan. Nah, ini saya coba translate lah. Artinya menyanyi berbarengan atau bersamaan dengan dibunyikannya gamelan. Terus ada teledek. Teledek itu ya dibarengi tembang, atau tembang itu nyanyian vokal, itu tembang ya kalau di Jawa. Tukang nyinden juga dibahasakan sebagai teledek. Itu di Kamus Basa Sastra Jawa Purwo Darminto tahun 1939. 1939. Oke. Terus ya kalau ya gue sih bukan ahli bahasa ya, cuman kalau gue mengartikan sih sinden itu adalah vokalis perempuan yang ada di tengah-tengah atau mengisi vokal di permainan gamelan gitu. Ya gampangnya vokalis perempuan yang instrumen pendukungnya itu adalah gamelan. Itu sinden menurut gue. Jadi kata kuncinya ada di vokalis perempuan dan gamelan. Oke, kalau kita bahas tentang apa namanya
Kejadian mistis gitu kayak seputar sinden apa itu banyak banget sih. Itu banyak banget gitu. Bahkan ada eh, temen gua karena gini ya, kan gue emang berkecimpung di dunia seni tradisi. Mungkin teman-teman lihat lah konten-konten gue ya gitu. Dan ada juga teman-teman gue yang nyokapnya itu sinden, memang sinden profesional. Terus apa namanya, mata pencahariannya dari sinden gitu. Dan memang banyak cerita-cerita mistisnya. Bahkan salah satu teman gue itu ada yang nyokapnya berhenti nyinden karena katanya diguna-guna sampai kalau naik panggung tuh nggak bisa keluar suaranya katanya gitu. Ya memang kisah mistis yang berhubungan dengan kesenian tradisi sejauh yang gue tahu memang banyak banget. Nggak kehitung jumlahnya. Gue tuh kayaknya setiap ketemu teman-teman gue tuh pasti ada aja gitu cerita-cerita tentang ini mistis itu mistis gitu. Banyak lah, misalnya kayak cerita apa ya, eh cerita ada misalnya seorang dalang yang mendalang di bawah laut. Terus ada lagi cerita dalang yang mendalang, cuman yang punya rumah tuh katanya aneh gitu. Terus ternyata waktu dalangnya itu keluar dari si area apa ini namanya? Area pertunjukannya itu dia noleh ke belakang, ternyata itu bukan rumah tapi bukan gedung, bukan rumah tapi ternyata hutan belantara. Terus ada dalang yang di apa namanya di job sama hantu gitu. Wah, banyak banget. Banyak banget nggak kehitung. Itu mungkin kalau kalau ada production house yang mau menampung semua cerita itu mungkin udah kaya kali ya. Banyak banget gitu. Sebanyak itu. Tapi di luar kejadian-kejadian mistis itu ternyata banyak banyak juga teman-teman dari eh, ya pelaku seni tradisi yang merasa kayaknya ini ada yang harus dibenerin deh gitu. Nah, karena bagi teman-teman gue, ya mungkin juga bagi gue gitu, bahwa seni tradisi itu sudah terlalu lama dikenal di masyarakat sebagai tontonan yang mengandung mistis gitu. Sebenarnya emang semistis itu ya seni tradisi? Ya bisa juga gitu. Memang gue sih nggak bilang enggak ya gitu. Memang banyak di ya akhirnya terbumbui lah dengan kisah-kisah seram itu. Itu macem-macem. Bahkan nih kalau tentang sinden gitu misalnya itu juga banyak ya. Ada juga misalnya pemain instrumen gamelan. Jadi di gamelan itu salah satunya ada yang namanya gender. Itu instrumen itu dulu ada seorang pemain gender. Kalau sekarang kan umumnya pemain gender itu laki-laki. Kalau dulu tuh perempuan umumnya gitu. Nah, si pemain gender ini si perempuan dikisahkan namanya Ibu Ibu Jelamprang itu mati suri katanya. Mati suri, lalu ketika bangun di dalam pikirannya sudah terisi sebuah lagu gitu ya, mungkin kalau gampangnya. Namanya Gadung Melati. Itu konon katanya pemberian dari penguasa Laut Selatan gitu. Dan memang secara melodi luar biasa. Kalau menurut saya ya, menurut gue nih tuh luar biasa, enak banget. Dan konon katanya gitu hasil dari mistis. Memang si lagu ini punya keunikan tersendiri yang itu keunikannya secara teknis lah. Mungkin kalau teman-teman yang nggak berkecimpung aktif di dunia gamelan nggak bisa merasakan teknisnya tuh di mana-mana gitu. Nantilah kapan-kapan bolehlah kita bahas gamelan yang agak lebih dalam gitu. Jadi banyak banget gitu cerita-cerita mistisnya memang banyak banget dan gue mengalami itu. Cuman akhirnya ya itu gue kembali ke awal bahwa teman-teman yang berkecimpung di kesenian tradisi mulai banyak yang menyayangkan gitu. Kenapa sih kok yang ditauin yang mistis-mistisnya doang gitu. Padahal nggak
nggak semuanya kayak gitu gitu. Ini nih gara-gara ini kita kan jadi teman-teman kita jadi susah mengenal budaya bangsa Indonesia gitu. Ya sebenarnya teman-teman ya, bangsa ini bukan cuma identik sama mistis gitu. Ini sejauh yang gue pelajarin ya. Gue nggak menggurui ini, gue cuma sharing aja. Bangsa ini tuh bukan cuman terkenal di mistisnya. Memang oke mistis gitu, oke. Saya nggak bilang kita tuh nggak mistis. Gue nggak mau mencoba bilang menyangkal bahwa gamelan tuh nggak mistis, sinden tuh nggak mistis, enggak ya emang mistis, menurut gue juga mistis. Cuman bukan cuma mistisnya loh, kita tuh terkenal di internasional nih, gamelan tuh terkenal di dunia loh. Terus sinden tuh juga profesi yang dihargai di kancah permusikan dunia gitu. Itu bukan karena mistisnya, bukan karena mistisnya, kan dalam situ ada teknik, ada estetika-estetika tertentu. Terus ya memang seindah itu secara teknologi zaman itu bagaimana membuat gamelan, eh, alat musik yang terbuat dari logam yang kompleks tidak kalah dengan orkestra misalnya. Itu salah satu kelebihan gamelan, sinden, teknik vokal khusus karena sinden tuh teknik vokal khusus. Teknik vokal sinden tuh beda kalau kita nyanyi ngepop, ngejazz, terus dia macam-macam lah. Nah, sinden tuh juga punya vokal khusus. Nggak kalah kayak seriosa, nggak kalah kayak nyanyi keroncong yang juga punya vokal-vokal khusus. Jadi intinya tadi gue udah bilang di awal tentang sinden tuh apa. Ya cukup lah buat Sabtu pagi, Sabtu siang kita sarapan definisi sinden sedikit gitu. Kalau gue gitu sih, kita ke bagian akhir, bagian konklusi. Konklusinya menurut gue semua sah aja mau apa namanya, mau film hantu tentang sinden kayak mau tentang gamelan kayak tentang dalang, mungkin dalang udah ada ya waktu itu yang bikin eh siapa ya, Pak Joko Anwar ya, gue manggilnya Pak aja deh biar sopan walaupun belum kenal. Pak Joko Anwar gitu bikin tentang perempuan tanah jahanam, itu malah bukan film horor menurut gue, kayak film apa ya, tapi tuh oke kok, keren gitu. Dan gue sih sebagai apa ya, kalau mungkin bisa dibilang dalang gitu kan, gue main wayang juga tuh, oke aja nggak ada masalah, gue keren sih filmnya. Ya cuman ada beberapa hal yang menurut gue janggal aja, wajar lah ya kan, gue cuma nonton doang, gue nggak bikin filmnya. Itu semua sah aja mau bikin film tentang apapun itu, nggak ada yang salah mau film tentang sinden gaib atau sinden sinden apa ya, ya nggak ada masalah lah, oke lah menurut gue. Yang penting filmnya cakep aja, jangan jangan cuman ngambil apa, cuman ngambil sinden gaib doang tapi nggarapnya nggak serius, tolonglah film horor Indonesia nih, jeritan saya sebagai penikmat, nggarapnya yang beneran lah. Ntar lah udah lalu ngambil sinden gaib lagi, bikinnya nggak beneran gitu kan. Duh janganlah, kita udah tau lah kemarin-kemarin kan film horor Indonesia sempat ada kemunduran. Janganlah, ini udah mulai maju, dienakin bikinnya. Terus apa ya, gue rasa teman-teman tradisi juga, teman-teman yang pelaku seni tradisi, seniman tradisi juga nggak perlu khawatir gitu. Semua itu ada pasarnya, kalau menurut gue ya gitu. Kita tuh juga ada pasarnya, kita udah luar biasa loh gitu, udah banyak anak-anak Indonesia tuh yang lebih mau mengenal budayanya gitu. Itu kan tidak lepas dari perjuangan teman-teman semua. Terus sekarang wah luar biasa loh, batik tuh bisa nempel di sepatu, bisa nempel di kemeja gitu, bisa nempel di tas, ya itu luar biasa loh gitu. hmm, Wayang juga sama, wayang sekarang bisa nempel di kaos, nempel di poster gitu. Awalnya kayaknya 10 tahun yang lalu belum begitu-begitu amat deh, sekarang udah mulai masif nih, udah mulai kelihatan. Nah, kita harus semangat lah gitu. Ya mungkin itu bagian dari tugas kita kali ya, teman-teman gitu. Kayak gue juga, gue suka banget sama seniman, sama
kesenian tradisi gitu. Gue juga aktif di dunia pedalangan, di karawitan juga. Ya, bisa dibilang sih. Tapi karawitan pakliran ya. Nah, karawitan pakliran itu karawitan yang untuk apa namanya? Mencukupi kebutuhan pertunjukan wayang gitu. Ya musiknya wayang lah. Nah, itu namanya karawitan pakliran kalau pakai gamelan tapi gitu. Terus gue jadi inget salah satu filmnya Pak Gari Nugroho nih. Gue nyebutnya Pak lagi ya. Ya nggak apa-apa lah, gue belum kenal daripada ntar nggak sopan gitu. Pak Gari Nugroho tuh tentang setan Jawa. Itu menarik banget. Dan filmnya ini eksklusif loh gitu. Gimana ya, setan Jawa diputar lagi. Waktu itu pernah main di kampus gue tuh. Cuman, wah waktu itu berapa ya untuk kelas mahasiswa aja tuh minimal 50 atau 150 gitu. Waktu itu tuh gede tuh menurut gue 50.000 tuh. Tahun berapa ya? Dia belum lama-lama amat sih. Pas nggak punya duit aja gitu. Nah itu juga keren tuh film filmnya Pak Garin tuh. Bisa tuh lu cari referensinya. Oke, kayak cukup deh konten hari ini buat ngisi Sabtu siang, Sabtu pagi. Selamat liburan ya. Gitu, selamat menghabiskan waktu dengan keluarga. Tapi kalau gue boleh ngasih harapan sedikit ke kita semua, ke teman-teman sekalian, kalau ada teman-teman sekalian yang belum tahu tentang seni tradisi, semoga teman-teman lebih mau mengenal kesenian tradisi Indonesia, tinggalan nenek moyang kita. Gue nggak mau bilang apa-apa ya. Gue nggak mau bilang bahwa lu harus mengenal budaya kita karena ini kan tinggalan nenek moyang, ini kan jati diri bangsa. Itu menurut gue terlalu sulit gitu. Kenapa lu harus mengenal seni tradisi bangsa Indonesia? Karena otentik, men. Karena otentik. Seni-seni di luar bangsa kita itu nggak kayak seni kita. Coba lu perhatiin, coba lu amatin bener-bener gitu. Kita punya keotentikan tersendiri. Nenek moyang kita itu jenius. Nah kita udah ditinggalin bahan, tinggal kita olah aja. Itu daya saing kita di kancah internasional. Lu mau percaya sama omongan gue? Boleh, enggak juga nggak apa-apa. Gue juga nggak bermaksud apapun. Gue cuman menyampaikan harapan gue. Oke, bersa hari ini cukup. Gue mau keluar juga karena hari Sabtu menikmati hari libur. Oke, jangan lupa sarapan. Dah, gitu aja ya. Thank you.